Namaku Rina, 32 tahun. Dulu aku pikir kesetiaan cukup untuk membangun rumah tangga. Tapi ternyata di antara aku dan anak-anak, suamiku lebih memilih berjudi bukan sekali dua kali, tapi setiap malam di depan layar ponsel yang menyala dingin. Menari bersama slot yang menghisap segalanya, termasuk hati dan kewarasan kami. Sayang, uang belanja minggu ini kurang, ucapku dengan pelan, menyodorkan nota belanja Tio, suamiku. Mengernyit tanpa menoleh, matanya masih terpaku pada layar ponsel. Suara khas mesin slot berdetang, seperti lagu kemenangan, tapi bagiku itu lagu penghancuran. Sebentarin, lagi spin ini, tinggal dikit lagi jackpot. Aku diam. Sudah berkali-kali aku mencoba berbicara baik-baik, tapi Tio selalu menganggap hobinya itu hiburan. Padahal sejak 3 bulan terakhir, uang tabungan kami tinggal serpihan. Utang menumpuk dan anak kami Bima sering makan dengan lauk seadanya. Dulu Tio bukan seperti ini. Ia pekerja keras, supir travel antar kota. Tapi sejak ia kenal aplikasi slot dari temannya, rumah kami perlahan berubah menjadi tempat pertaruhan. Bukan hanya uang yang jadi korban, tapi juga rasa kepercayaan dan cinta. 3 bulan berlalu, semua dimulai saat Tio pulang dari reuni kecil dengan teman-teman lamanya. Malam itu ia tampak lebih ceria dari biasanya, seperti seseorang yang menemukan mainan baru. Rin, kamu pernah dengar game slot gak? Temanku bilang kalau hoki bisa dapat duit jutaan cuma dari HP. Katanya sambil tersenyum. Aku hanya menanggapi dengan tawa kecil. Main game ya boleh, asal jangan uang beneran yang dipertaruhkan. Ya elah, santai aja. Ini kan cuma hiburan kecil-kecilan. Tapi aku yang salah menilai. Yang disebut kecil-kecilan itu berkembang menjadi kebiasaan harian. Awalnya Tio hanya pakai uang receh sisa belanja. Tapi lama-kelamaan ia mulai menyisihkan uang bensin, bahkan uang arisan. Ia menjadi semakin tergila-gila dengan suara skater spin dan free game yang katanya membawa harapan. Suatu malam aku terbangun pukul 2 dini hari. Kulihat cahaya dari kamar mandi menyala. Ketika aku mendekat, ku dengar suara berbisik pelan. Cepatlah skater, satu lagi. Jackpot, ayo please, please. Ku peluk tubuhku sendiri, hatiku mulai dicekam rasa takut. Ini bukan lagi sekedar main game, ini candu. Dan aku tahu tak ada candu yang tak menghancurkan. Pagi itu listrik kami tiba-tiba padam. Aku terkejut, padahal belum jatuh tempo pembayaran. Aku cek meteran, ternyata pulsa listrik habis. Aku cari Tio di kamar. Mas, pulsa listrik habis. Kamu kan kemarin udah pegang uang dari Bu RT buat bayar. Tio terlihat gugup. Itu kemarin aku pinjam dulu. Nanti aku ganti. Aku mematung. Pinjam buat apa? Ia terdiam. Diam yang menyakitkan karena penuh kebohongan. Judi lagi mas? Tanyaku lirih. Rin, aku hampir menang besar semalam. Tapi sayang, gagal di akhir. Aku cuma butuh sekali hoki Rin. Sekali aja. Nanti semua bisa balik. Aku tertawa miris. Semua? Termasuk harga dirimu sebagai suami dan ayah. Anak kami Bima yang baru kelas 2 SD menangis karena takut gelap. Malam itu kami tidur tanpa cahaya. Tapi yang lebih gelap dari itu adalah hati Tio, yang makin tenggelam oleh keserakaan dan ilusi kemenangan. Aku tak lagi tinggal diam. Aku mulai mencari cara. Ku datangi ustadz dekat rumah. Konsultasi keluhan ke puskesmas yang punya layanan konseling keluarga. Apa suami ibu merasa bersalah? Tanya psikolog itu. Aku menggeleng. Dia masih merasa itu hiburan. Kalau begitu, kita harus buat dia kehilangan kenyamanan dulu, Bu. Kadang manusia baru sadar saat kehilangan. Aku pulang dengan berat hati. Malam itu saat Tio sedang bermain slot di ponselnya, aku mendekat dan bicara lembut.
"Mas, aku dan Bima akan pindah sementara ke rumah orang tuaku sampai Mas mau berhenti judi." Tio kaget, "Kamu mengancam aku?" "Enggak, aku cuma nyelamatin diri aku dan anak kita." Aku ambil koper kecil, membawa pakaian secukupnya. Bima menatapku bingung. Tapi aku tahu, ini satu-satunya cara. Jika cinta tak mampu mengubahnya, mungkin kehilangan bisa. Sudah 2 minggu aku dan Bima tinggal di rumah orang tuaku. Tio hanya mengirim pesan singkat sesekali, isinya tidak jauh-jauh dari maaf dan aku akan berubah. Tapi aku tak langsung percaya, aku butuh bukti dong, bukan janji yang sudah berulang kali hancur. Sampai suatu malam aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya berat dan formal. "Bu Rina, ini kantor tempat suami ibu bekerja. Kami ingin memberitahukan bahwa suami ibu telah diberhentikan karena kasus pencurian dana operasional perusahaan." Dunia runtuh. Tio mencuri. Esoknya aku datang ke kantor tempat bekerja. Manajernya menunjuk bukti transfer dari akun perusahaan ke akun milik pribadi Tio. Jumlahnya tak besar, tapi cukup untuk dianggap penggelapan. Dia bilang uangnya akan diganti minggu depan. Tapi kami sudah terlalu sering mendengar alasan seperti itu dari pegawai yang berjudi, ujar manajernya. Tio hanya menunduk saat itu menemuinya di pos keamanan. Matanya sembab, tubuhnya lemas, ponselnya disita, tak ada sisa kepercayaan di sana. "Rin, aku cukup Mas. Bukan cuma kehancuran aku dan Bima, tapi juga diri sendiri. Apa Mas sadar kalau ini bukan lagi soal game? Ini kejahatan." Ia menangis, tapi tangisannya tak menghapus rasa malu dan luka yang sudah menganga. Setelah dipecat dan nyaris dijebloskan ke penjara, Tio menjalani masa terendah dalam hidupnya. Ia tinggal sendirian di rumah kontrakan, tanpa pekerjaan, tanpa istri dan anak. Beberapa temannya menjauh, yang dulu mengajak main slot pun menghilang seperti setan yang tak bertanggung jawab. Aku sendiri mulai membangun kembali hidup. Bekerja sebagai admin online, milik sepupu, uang tak banyak, tapi cukup untuk hidup sederhana bersama Bima. Tio mulai datang ke masjid. Ia ikut program rehabilitas kecanduan digital dan konseling. Beberapa kali ia datang menemui Bima membawa mainan dan senyum lelah. "Mama, ayah udah gak main HP terus, beneran deh," kata Bima suatu malam. Aku menatap anakku, aku tahu ia rindu sosok ayah, tapi aku masih belum bisa membuka hati sepenuhnya. Satu pagi aku menemukan amplop di bawah pintu, isinya tulisan tangan Tio. "Rin, aku menulis ini bukan untuk memintamu kembali, tapi untuk memberitahu bahwa aku akhirnya mengerti, uang bukan segalanya. Tapi kehilanganmu, kehilangan anak kita, membuatku sadar bahwa aku telah membakar semua yang paling berharga. Aku akan terus berjuang sembuh. Aku tidak berharap banyak, hanya satu hal. Ajarkan Bima bahwa ayahnya pernah salah, tapi berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih karena pernah mencintaiku sepenuhnya. Tio." Aku menangis entah karena marah, sedih, atau karena akhirnya melihat cahaya kecil di ujung lorong gelap ini. Setahun telah berlalu, Tio kini bekerja sebagai kurir motor. Gajinya kecil, tapi ia bekerja jujur. Tak lagi berjudi, ponselnya hanya berisi aplikasi ojek dan Al-Quran digital. Bima sesekali menginap di rumah Tio. Aku membiarkan hubungan mereka tetap ada, meski aku belum memutuskan apakah akan kembali padanya. Pagi itu kami bertiga sarapan bersama. Tio membuka nasi goreng. Bima tertawa karena rasanya keasinan. Aku melihat mereka dan tersenyum tipis. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi aku tahu proses penyembuhan sudah dimulai. Tidak semua orang yang jatuh bisa bangkit, tapi karena yang sungguh-sungguh berusaha, pantas diberi kesempatan, meski tidak selalu dalam bentuk yang sama. Kadang cinta tak harus kembali menjadi satu. Kadang cinta cukup hadir sebagai doa dan dari kejauhan agar seseorang yang pernah kita cintai akhirnya bisa mencintai dirinya sendiri. Apa yang dianggap mainan kecil bisa berkembang menjadi candu yang merusak rumah tangga.
merobek kepercayaan, dan menghancurkan masa depan. Saat pasangan mulai menyembunyikan hal kecil, disitulah awal kehancuran dimulai. Kejujuran dan komunikasi adalah kunci. Cinta bukan berarti membiarkan. Dalam kasus seperti ini, tindakan tegas dari Rina adalah bentuk kasih sayang untuk menyelamatkan anak dan dirinya dari kehancuran lebih lama. Judi menjanjikan kemenangan cepat, tapi yang didapat hanyalah kehancuran perlahan. Yang hilang bukan hanya uang, tapi harga diri, pekerjaan, dan orang-orang tercinta. Tio baru sadar setelah semua hilang. Kadang manusia butuh jatuh sampai titik terdalam untuk bisa melihat cahaya dan berubah. Bima mewakili banyak anak yang tumbuh dalam rumah tangga bermasalah. Anak tidak butuh orang tua sempurna, tapi orang tua yang sadar dan bertanggung jawab. Memaafkan adalah keharusan, tapi kembali bersama adalah pilihan. Dalam cinta, kadang perpisahan adalah bentuk tertinggi dari kasih. Cinta bukan sekedar bertahan, cinta juga tahu kapan harus melepas demi menyelamatkan. Di balik layar ponsel dan denting mesin slot seringkali tersembunyi air mata istri dan anak yang terabaikan. Kecanduan judi bukan hanya menghancurkan dompet, tapi juga hati dan orang-orang tercinta. Jika kisah ini menyentuh hatimu, berhentilah sejenak. Lihat orang-orang yang kau sayangi, jangan biarkan permainan merampas mereka dari dirimu. Karena keluarga tak butuh pemenang di dunia maya, tapi sosok yang hadir nyata, mencintai dan bertanggung jawab sepenuh jiwa. Saat kehilangan adalah satu-satunya cara untuk menyadarkan. Maka pertanyaannya, harus seberapa banyak yang hilang sebelum kau berhenti?